Sandbox good? बात करो तो मैं सब साफ कर लूंगा। Halo Sobat Serial Indiaku semuanya, jumpa kembali bersama Mimin. Kali ini Mimin akan menceritakan kembali sinopsis Kulfi. Episode dimulai di mana ketika Kulfi dan Amaira bersepakat untuk menjahili Samaira yang akan mempermalukan Amaira. Kulfi pun tak terima jika Amaira saudaranya dipermalukan oleh Samaira. Kemudian Kulfi dan Amaira pun mulai mengerjai Samaira dan kawan-kawannya. Terlihat Samaira pun begitu sangat malu. Namun Kulfi berpura-pura jika ia tak tahu dengan hal itu. Lalu Kulfi pun langsung mengerjai Samaira lagi. Dan Samaira yang ketakutan jika di pipinya ada serangga, ia pun dianjurkan oleh Kulfi untuk memandikannya di sebuah lumpur yang ada di situ. Samaira pun yang takut akan serangga, ia pun langsung menuruti apa yang dianjurkan oleh Kulfi. Ia pun mandi lumpur di tempat itu. Terlihat Samaira begitu sangat kotor, hingga membuat semua orang yang berada di situ yang melihat Samaira, mereka pun tertawa terbahak-bahak. Lalu Kulfi pun mengatakan jika itu balasannya jika Samaira ingin mengerjai Amaira, saudaranya. Lalu tak lama kemudian datanglah seseorang mengantarkan sebuah hadiah kepada para penduduk yang ada di sana. Semua orang yang melihat dan menerima hadiah dari orang tersebut, mereka pun begitu sangat bahagia. Terutama Kulfi dan Amaira, mereka pun begitu sangat bahagia karena sudah mengerjai Samaira. Singkat waktu di malam harinya, terlihat Lovely si Surbi Tembem perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Ia pun sangat takut ketahuan oleh orang-orang yang berada di situ. Ia pun perlahan-lahan berjalan menemui Amaira yang berada di kamar yang paling ujung. Lovely pun berjalan perlahan, ia takut membangunkan Paman Yusuf dan Paman Raju yang tidur di luar. Lovely pun dengan sangat hati-hati berjalan melewati mereka. Lalu ketika ia tiba di kamar Amaira, ia pun melihat Amaira terbangun dari tidurnya. Kemudian Lovely pun langsung menyapa Amaira. Bukannya senang melihat Lovely seperti itu, Amaira pun begitu sangat ketakutan hingga ia pun berteriak. Semua orang pun bangun mendengar teriakan dari Amaira. Semua orang pun berteriak jika di sana ada maling. Lovely pun langsung berlari dari tempat itu. Di tengah-tengah kegelapan pun Paman Raju menangkap si maling yang mereka kira. Namun tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan maling itu ternyata adalah Paman Yusuf yang Paman Raju salah tangkap. Paman Yusuf pun berkata kepada mereka semua, mereka tega menyangka dirinya adalah maling. Sementara itu si Surbi Tembem Lovely yang ketakutannya pun langsung bersembunyi di bawah meja patung Dewa Ganesha. Semua orang pun begitu sangat khawatir karena di sana ada maling. Terlihat Kulfi pun langsung menenangkan Amaira yang masih begitu sangat ketakutan. Sementara itu di siang harinya, Lovely yang mendengar suara Amaira, ia pun begitu sangat ingin menemui Amaira. Namun tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan seseorang yang membuka pintu meja patung Dewa Ganesha tersebut. Ternyata itu adalah Bibi Ido. Bibi Ido pun menyimpan barang-barang persediaan untuk hari raya perayaan Dewa Ganesha di bawah meja tersebut. Namun Bibi Ido tidak mengetahui jika di dalam sana ada Lovely yang sedang bersembunyi. Untung saja Lovely tidak ketahuan oleh Bibi Ido. Di saat Lovely sedang mengungkapkan kekesalannya karena ia seperti ini sekarang karena si Kander, tiba-tiba saja seseorang membuka pintu meja itu dan ternyata itu adalah seorang anak kecil. Lovely pun langsung menutup mulut dari anak kecil itu yang begitu sangat ketakutan melihatnya. Lalu Lovely pun memohon kepada dirinya untuk membawakan sebuah makanan kepada Lovely karena Lovely begitu sangat lapar. Nandu pun yang mendengar Lovely kelaparan, ia pun begitu sangat kasihan. Lalu ia pun menyuruh Lovely untuk menunggunya sebentar di sini sedangkan ia akan mengambil makanan. Lovely pun minta tolong kepada Nandu agar ia tidak memberitahu semuanya jika ia sedang bersembunyi di bawah sana. Sedangkan ketika Nandu sedang membawa makanan, tiba-tiba saja Kulfi yang baru pulang sekolah, ia pun melihat Nandu membawa makanan ke bawah meja itu. Kulfi pun yang begitu sangat curiga, ia pun langsung menghampiri Nandu.
Lopli dan Nandu mereka pun begitu sangat terkejut karena Kulpi menghampiri mereka. Lalu ketika Kulpi ingin melihat ke bawah meja sana, Nandu pun membujuk Kulpi agar tidak melihatnya. Sedangkan di sisi lain terlihat Sikandar yang sedang minum-minum bersama Pamansing. Sikandar pun meminta maaf kepada Pamansing karena sebelumnya ia tidak mau mendengarkan perkataan dari Pamansing. Dan ia pun berterima kasih kepadanya karena gara-gara Pamansing nyawa dirinya dan Kulpi bisa selamat dari para preman itu. Sementara itu Kulpi yang melihat hanya ada tumpukan karung, ia pun tak melihat apa-apa. Lalu Kulpi pun yang penasaran mengapa Nandu membawa makanan ke tempat itu, ia pun bertanya kepadanya. Namun Nandu pun beralasan jika itu hanya untuk memberi makan sebuah kucing dan ia ingin makan bersama kucing di tempat itu. Kemudian setelah Kulpi pergi dari tempat itu, Lopli pun langsung berterima kasih kepada Nandu karena Nandu sudah membantunya dan merahasiakan dirinya di dalam itu. Sementara itu Kulpi terlihat sedang berbahagia dan menari menyembah patung Dewa Ganesha. Namun ia tidak suka ketika melihat Amaira yang manyun saja. Sementara itu di sisi lain terlihat Lopli yang membereskan baju-baju yang akan dikenakan oleh Kulpi dan Amaira nanti. Lopli pun menandai dengan memotong buntut dari pakaian yang akan dikenakan oleh Amaira. Ia bertujuan akan membawa Amaira ke luar negeri bersamanya. Sementara itu di sisi lain, Kulpi yang masih menanyakan kenapa Amaira masih murung saja, ia pun menceritakan jika ia semalam melihat hantu. Namun hantu itu mirip dengan ibunya Lopli. Apakah ia hanya berhalusinasi saja? Karena sejatinya Lopli sedang berada di dalam penjara. Amaira pun mengatakan jika ia sangat merindukan ibunya itu. Lalu Kulpi pun mengajak Amaira agar tidak bersedih lagi untuk menyembah patung Dewa Ganesha dan meminta kepada patung Dewa Ganesha. Kemudian di malam harinya terlihat Sikandar membawa Pamansing ke tempat rumah petak yang ia tempati. Semua orang yang mengetahui status dari Pamansing tersebut, mereka pun begitu sangat menghormati Pamansing dan menyambutnya dengan begitu sangat baik. Sementara itu di sisi lain, terlihat Lopli meminta bantuan kepada Nandu. Lopli ingin keluar dari tempat ini dan ia ingin meminta Nandu untuk bisa membantu dirinya. Dan ketika semua orang sedang melakukan persembahan kepada patung Dewa Ganesha, terlihat si Surabhi tembem Lopli, ia pun tak menyia-nyiakan waktu itu lagi. Ia pun langsung keluar dari tempat itu. Sementara Lopli sedang berusaha kabur dari tempat itu, terlihat Sikandar, Kulpi dan Amaira dan semua warga yang berada di situ, mereka pun begitu sangat bahagia menyembah patung Dewa Ganesha. Namun ketika Lopli sedang mencari satu persatu baju yang ia akan kenakan untuk menyamar, tiba-tiba saja ia dipergoki oleh Nyonya Himat. Nyonya Himat pun menanyakan siapakah Lopli, mengapa ia ada di sini. Lalu tak lama kemudian datanglah Sandi dan kawannya. Sandi pun yang menyangka jika Lopli adalah orang yang akan menari di sana, ia pun memberikan baju kepada Lopli agar Lopli bisa menari memakai kostum baju tersebut.